Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fid din, para asatidz, para santri yang kita muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam semoga Allah sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah. Alhamdulillah Allah turunkan hujan di malam setelah beberapa bahkan sebulan ya kurang lebih tidak turun hujan yang lebat. Allah turunkan dan sekarang cuaca kita cukup bagus. Alhamdulillah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kedatangan seorang tamu yang istimewa. Beliau adalah Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC BA MPD dan hampir menyelesaikan MA. Beliau salah satu dai sekaligus mahasiswa di Universitas Islam Madinah yang sedang menyelesaikan studi S2, dan beliau memiliki riwayat studi yang cukup bagus dan cukup banyak sebenarnya. Beliau selesai S1 Mesir pertama. Kemudian lanjut ulang lagi S1 di Madinah. Jadi beliau punya buku dari Mesir hingga Madinah, perjalanan. Ya, beliau juga seorang penulis. Kemudian juga selesaikan S2 di dua tempat. Beliau mengambil juga magister pendidikan. Kemudian juga sekarang mengambil pendidikan bahasa Arab di Madinah. Ya, salah satu motivasi dan inspirasi kita seluruhnya untuk belajar bagaimana perjalanan hidup, ingin belajar, sehingga sampai-sampai orang tua beliau tanya, kamu belajar terus kapan lulusnya? Kapan selesainya? Beliau jawab, ya dulu kan saya disuruh belajar, ya udah belajar terus. Alhamdulillah ya, beliau sudah keliling se-Indonesia dalam sebulan atau 2 bulan ini, dalam masa mengisi liburan saifiyah, liburan musim panas di Arab Saudi. Ya, insya Allah nanti bulan Agustus beliau akan kembali lagi ke Madinah. Dan juga beliau salah seorang tim muadalah akreditasi Madinah, ya, Universitas Islam Madinah. Jadi pondok-pondok yang ada di Sumatera Barat ataupun di luar Sumatera Barat yang mengajukan akreditasi melalui beliau, ya. Dan antum nanti ada kesempatan umroh ataupun kesempatan ada Allah ke Madinah, ya, ingin masuk Universitas Islam Madinah, bisa menghubungi beliau. Tamat dari sini bisa komunikasi dengan beliau atau ya, kita sampaikan ke beliau. Ya, semoga ini jalurnya. Kemudian diantaranya juga keinginan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pondok kita ingin ya, mendapatkan muadalah resmi dari Universitas Islam Madinah. Ya, semoga Allah mudahkan ini semuanya untuk antum. Ya, bisa dapat akreditasi Madinah, berarti 5 orang alumni itu langsung berangkat. 5 orang alumni langsung bisa jadi mahasiswa di sana. Ya, itu yang terbaik yang kita rekomendasikan. Nah, yang lain bisa tes, dan tes pun insya Allah ada jalur-jalurnya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Kita minta kepada beliau Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far hafizahullah taala menyampaikan nasihat untuk kita seluruhnya. Dengar baik-baik, catat, dan aktif bertanya. Ini penting, aktif bertanya. Tulis dulu
apa yang antum ingat dari pertanyaan yang ingin ditanyakan dalam sesinya tanya jawab, sampaikan pertanyaan. Baik, tuh. Baik. Ilal Ustaz Abu Yusuf. تفضل مشكورا مأجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa bertatap muka dengan antum semuanya, ya. Udah cerita apa ini, Kak? Ya, Masya Allah. Jadi saat-saat indah, saat-saat indah dalam kehidupan kita itu adalah saat menuntut ilmu. Ya, itu harus kita hadirkan pada hati kita masing-masing. Jadi jangan merasa antum belajar di pondok pesantren itu adalah hal yang dipaksa, hal yang apa intinya, hal yang tidak antum suka gitu, benci. Ya, jangan seperti itu. Ya, padahal duduknya antum di sini di pondok pesantren ini adalah suatu nikmat yang besar. Belum tentu nikmat ini diberikan kepada orang lain. Ya, nikmat iman, nikmat bisa belajar, ini luar biasa. Makanya itu harus kita hadirkan ya di dalam hati kita. Nah, kemudian masyaallah ikhwah semuanya, ya, teman-teman penuntut ilmu, bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu ya pasti susah. Nggak ada yang namanya menuntut ilmu itu nggak susah. Ya, capek, lelah. Ya. Makanya kalau kita pengen menjadi orang sukses ya memang begitulah prosesnya. Ya, begitulah prosesnya. Ya sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau itu masuk Islamnya akhir-akhir ya. Termasuk yang masuk Islamnya mutaakhir, tapi beliau semangat belajarnya luar biasa. Akhirnya beliau tinggalkan kerjaannya, beliau fokus mulazamah, belajar. Ya, tinggal bersama Rasulullah SAW, ya tinggal dekat dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Ya, makanya beliau termasuk juga ahlu sufi. Ya, yang tinggal bersama para sahabat yang lain yang memang beliau tinggal di Masjid Nabawi. Sekitar ya mungkin 3 atau 4 tahun lah mulazamah, fokus. Beliau menceritakan tentang proses dia menuntut ilmu. Makanya ini boleh ya menceritakan bagaimana proses sama menuntut ilmu. Abu Hurairah menceritakan. Ya, dan ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ya, bagaimana kemudian beliau meletakkan perutnya ya, dalam keseharian beliau. Ya, meletakkan perutnya ke lantai. Saking apa? Saking laparnya. Beliau sering menahan lapar. Beliau juga ceritakan bahwa beliau sering mengganjal perutnya dengan batu. Ya, sampai suatu ketika itu beliau karena beliau lapar betul, mau minta-minta. Nggak sampai hati untuk berbicara, saya mau minta makan. Itu Abu Hurairah nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya beliau duduklah di depan Masjid Nabawi. Lalu kemudian menunggu siapa orang yang lewat. Ya. Tapi sebenarnya niatnya adalah
agar diajak makan ke rumahnya. Pertama yang lewat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar lewat. Ya, Abu Hurairah mengatakan, "Apakah ada ayat Al-Qur'an yang bisa dibacakan?" Ya. Padahal niatnya apa? Biar diajak makan sama Abu Bakar di rumahnya. Tapi ya gitulah, Abu Bakar kurang pekah. Akhirnya lewat gitu, aduh gagal. Pertama. Kemudian yang kedua Umar lewat. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lewat. Gitu juga, sama. Apakah ada ayat Quran yang bisa dibacakan? Enggak ada. Ya, akhirnya apa? Lewat gitu. Nah, kemudian yang terakhir lewat, yang ketiga adalah Abul Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, melihat kondisi Abu Hurairah seperti itu Rasulullah senyum. Ya, kalau bahasa kita, saya tahu pasti kamu lapar kan, gitu. Ya. Jadi subhanallah proses menuntut ilmu itu begitu. Jangan merasa kemudian antum pengen sukses tapi tidak pernah menahan lapar dalam proses menuntut ilmu. Itu fase-fase yang harus kita alami. Ya, saya masih ingat betul ya dulu waktu saya masih di Mesir, saya pernah tidak punya uang sepeser pun, tidak punya. Bahkan untuk kuliah, karena saya tinggalnya jauh dulu waktu di Kairo itu, untuk ke kuliah itu kita perjalanan 1 jam. Karena kita cari tempat kos yang paling murah, itu adanya di pojok Kairo sana, ya. Nah itu sehingga, eee, kalau mau ke kuliah itu naik bis, ya, dan bisnya itu terkenal untuk mahasiswa Mesir itu sangat terkenal sekali. Namanya bisnya itu 80 coret, ya, jadi 80 angka 80 nomornya terus dicoret gitu, makanya 80 coret gitu. Itu ongkosnya cuma 1 Juni, 1 Juni. Itu saya tidak punya uang 1 Juni sepeser pun nggak punya. Itu sampai saya cari-cari, mana uang 1 Juni buat kuliah, buat untuk pergi ke kuliah. Akhirnya saya carilah di bawah kasur, biasanya kan ada nyelip-nyelip tuh, bawah kasur di mana, nggak ada. Akhirnya terpaksalah saya pinjam sama teman, pinjam 1 Juni untuk kuliah, ya. Kalau kelaparan ya sudah sering, ya, sudah sering. Karena memang begitulah proses menuntut ilmu, ya. Karena juga kita juga seperti itu pun belum ada bandingannya dengan para salaf dalam menuntut ilmu. Ya itu tadi Abu Hurairah tuh, ya. Tapi menghasilkan. Orang-orang yang seperti itu, yang bukan di atas kenikmatan, itu menghasilkan tuh. Minimal menghasilkan generasi-generasi yang tangguh, bukan generasi-generasi yang cengeng. Siap dia tempur di medan dakwah. Siap, karena medan dakwah itu pasti penuh dengan tantangan dan rintangan. Ya, pasti. Pasti ada orang yang nggak senengnya, pasti ya nanti dapat murid ya, pasti ada yang murid nakalnya, ya atau tidak? Ya, sabar, harus sabar. Ya. Tapi kalau kita sudah siap, ya dalam proses menuntut ilmunya kita sudah ditempah dengan yang demikian, Mas. Ya. Belum lagi para ulama yang lain. Abu Hurairah akhirnya apa? Menjadi sahabat yang paling top nomor 1 dalam meriwayatkan hadis. Ya. Padahal belajarnya tidak lama, tapi fokus, penuh perjuangan. Ya. Akhirnya apa? Menjadi top nomor 1 tuh. Top nomor 1 dalam meriwayatkan hadis. Nggak ada yang melebihi Abu Hurairah, nggak ada. Nomor 1. Kalau antum belajar mustalah itu kan ada tuh. Siapa yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Ya Abu Hurairah. Dan namanya sampai sekarang kira-kira disebut atau tidak? Ahli ilmu itu namanya disebut-sebut. Imam Syafi'i, di zaman Imam Syafi'i, orang kaya itu banyak. Raja-raja itu banyak. Pernah nggak raja-raja di zaman Imam Syafi'i disebut sama orang? Orang-orang kaya pada zaman Imam Syafi'i pernah nggak disebut? Yang disebut siapa? Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa kok Asy-Syafi'i disebut? Allah muliakan dengan ilmu. Makanya kalau antum pengen hidup mulia, ilmu. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Surat apa itu? Ali Imran. Ya. Nah, itu apa? Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesaksian, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Dan persaksian Allah disejajarkan dengan persaksian malaikat. Persaksian malaikat disejajarkan dengan persaksian ahlu ilmi, ulama. Oleh karena Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan, hadhil ayah yadullu ala fadlil ilmi wa ahlil ilmi. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Para ulama mengatakan kalau seandainya tidak ada ayat lain, hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, maka ayat ini cukup. Satu ini saja. Kalau seandainya ada yang lebih mulia dari ahli ilmu, pasti disebut di situ. Disejajarkan dengan malaikat, dengan Allah ya azza. Dengan Allah dan malaikat. Buktinya tidak ada. Mana ahli-ahli yang lain itu? Apakah disejajarkan? Ya, tidak. Ya, ini menunjukkan ya, kemuliaan ahli ilmu. Makanya antum berada di tempat yang tepat, insya Allah Taala untuk menatap masa depan yang gemilang. Ya, tinggal bagaimana kita luruskan niat. Niat kita adalah karena Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian ketika niat itu sudah tertancap, akan menghasilkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah puncak tertingginya ilmu. Ya, dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, aslul ilmi khasyatullah. Ilmu, hakikat ilmu adalah rasa takut kita kepada Allah. Innamal ilmu al khasyah. Ya, ilmu itu adalah rasa takut. Kalau kita sudah takut kepada Allah, ya, kita akan melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Nggak harus menunggu perintah dari ustadznya. Nggak harus melihat CCTV. Oh, nanti saya diawasi. Sudah tumbuh kesadaran pada diri kita. Waktunya sholat ya sholat. Waktunya bangun ya bangun. Salat tahajud. Waktunya duha ya duha. Waktunya ini ya ini. Zikir ya zikir. Sudah tumbuh kesadaran. Ya. Jadi bukan karena dilihat ini, karena ini nanti melanggar peraturan. Ya memang itu proses pendidikan. Tapi ya outputnya adalah bagaimana bisa menghasilkan generasi-generasi yang takut kepada Allah. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kemudian yang harus kita tanamkan. Ya, lalu kemudian rasa takut itu membuahkan amal soleh. Ya, dan itulah buah dari ilmu. Karena ilmu hanya wasilah. Wasilah kemana? Untuk mencapai ridho Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan amal soleh. Ya, makanya para ulama di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi beliau punya kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Ya, konsekuensi ilmu adalah amal. Ya. Percuma punya ilmu banyak enggak diamalkan. Ya. Ilmu sedikit tapi continue amal top. Bil terus menuntut ilmu terus. Ya. Itulah gunanya. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jangan merasa puas. Nanti antum sudah lulus dari sini, tuntut ilmu terus. Sudah harus rancang sekarang, dari sekarang. Dulu anak itu waktu masih zaman SMK ya. Saya SMK ya. Sama seperti sini kejuruan juga saya. Ya. Itu kita merancang tuh. Kita merancang bukan merancang masa depan ya. Istilahnya kita punya khutbah. Apa itu ya? Planning. Kemana saya nanti setelah lulus. Nah, itu antum kan punya buku tuh. Tulis di situ. Kemana saya akan lulus nanti. Rencanakan dengan matang. Ya, karena manusia hanya bisa merencanakan. Adapun takdir dari Allah. Nah, ya, makanya buat plan A, plan B, ya, plan C. Ya. Dulu waktu saya betul-betul pengen banget dulu ke Madinah. Ya, qadarullah, ya Allah belum cetirkan. Daftar pertama nggak diterima. Ya, akhirnya kemudian daftar Libya. Libya juga nggak diterima. Ya, nggak diterima semuanya. Tapi apakah nyerah? Enggak juga. Bagi saya yang paling penting adalah tempat menuntut ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa? Orang yang menuntut ilmunya itu. Kitanya. Ya, memang tempat penting. Tapi ada yang lebih penting. Itu orangnya.
Ya, waktu itu saya akhirnya mendaftar banyak tempat, ya, saya masih ingat tuh, di Mesir Mesir terakhir tuh, Libya nggak diterima, ya itu saya sudah frustasi ya, tapi frustasinya sebentar aja, nggak apa-apa. Ya antum kalau nggak diterima sesuatu nangis aja nggak apa-apa, tapi jangan nangis terus. Udah nangis sejam cukup, ya udah teriak-teriak nangis gitu, tapi di kamar mandi biar nggak malu. Udah nangis aja, sedih, itu wajar manusiawi gitu. Tapi selesaikan, jangan berlarut-larut. Kadang kita itu, apalagi sekarang antum ini kan Gen Z. Apa Gen Z? Ya, Gen Z itu. Gen Z itu kan identik dengan lemah, dengan apa? Sering putus asa itu. Buktikan bahwasanya Gen Z tidak seperti itu. Nah, ya, kita punya masa depan yang cerah, insya Allah. Ya, tapi ya kitanya dulu melatih diri tuh. Ya, jadi waktu nggak terima libya itu ya saya nangis. Ya, walaupun ya saya sadar diri juga waktu itu saya daftar Libya itu belum bisa bahasa Arab. Sedangkan ngisi formulir saya nggak bisa. Ngisi formulir loh, apalagi ujian. Formulir tuh full bahasa Arab. Akhirnya apa caranya saya ngisi formulir waktu itu? Ya nyontek lah. Ya, kan nyontek boleh. Ya, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ini nyontek ngisi formulir boleh, kan bukan ujian. Nah, ujian nggak boleh. Masuk dalam hadis, "Man ghasyana falaisa minna." Tapi kalau formulir kan tidak ada penilaian di formulir. Ya Ustaz ya? Nggak ada. Nah, kita nyontek sama teman. Nah, karena kita nggak bisa ngisi. Isi terus baru bisa daftar. Iya. Qadarullah, ya waktu saya tes Libya itu ada sekitar mungkin 100 soal ya. Dulu tuh tesnya langsung, kalau sekarang kan online Ustaz ya. Online ya sekarang. Kalau dulu saya langsung itu, mungkin zaman Ustaz Hafizah langsung juga. Sana gitu ya. Apalagi kita dari kampung jauh tuh, saya naik kereta 13 jam. Ya, akhirnya waduh lihat soal bahasa Arab semua. Tapi sebelumnya itu saya sudah berusaha gitu untuk apa? Ikut tryout. Ya, jadi bukan kemudian tes ujung-ujung tanpa usaha, Pak. Ada usahanya juga sebelumnya. Saya ikut karantina sampai 10 hari di Lamongan itu. Ya memang untuk tes Lipia. Saking pengen pengen niat gitu loh. Ya, di situ kita apa namanya akhirnya ikut tryout gitu. Tapi ya memang ketika ikut tryout itu ya memang kita nomor satu, tapi dari belakang. Ya, saking apa? Ya memang belum bisa. Ya, memang belum bisa saat itu gitu. Belum bisa besar. Tapi setelah nggak diterima Libya itu, ya tes kalau nggak bisa nggak diterima, ya akhirnya saya ketika mau berangkat dari kampung itu bertekad saya, punya azam. Saya tidak akan pulang kampung sebelum saya bisa bahasa Arab. Ya, saya tidak akan pulang kampung sebelum saya bisa bahasa Arab. Ya, itu tekad saya waktu itu. Ya, minimal bahasa Arab dulu karena modal. Bagaimana saya juga sadar diri. Bagaimana mau kuliah ke Madinah? Bagaimana mau ini kalau saya nggak punya modal gitu. Ya, makanya sekarang kita siapkan modal itu. Siapkan bekal itu. Kan menuntut ilmu butuh apa? Kata Imam Syafi'i, bulghatun. Bulghatun bukan semata-mata materi. Ada bulghatun yang lain, yaitu apa? Alat-alat yang bisa menunjang kita untuk menuntut ilmu. Di antaranya kalau kita pengen ke luar negeri ya bahasa Arab. Ilmu-ilmu keislaman, mendalami ilmu-ilmu keislaman. Nggak ada kuncinya selain bahasa Arab. Ya, akhirnya saya waktu itu sudah punya plan B. Memang kalau saya nggak diterima Libya, saya insya Allah daftar ini. Gitu. Saya sudah telepon pengurusnya, Ustaz bisa nggak saya nih, karena saya nggak mungkin pulang lagi karena sudah punya ini. Waktu itu saya daftar di Elsia. Itu memang disediakan memang untuk korban Libya. Ya. Jadi kan kalau waktu itu saya merasa bahwa saya sendirian yang nggak diterima. Ketika saya mau tes di LCA itu tanya, "Antum nggak diterima?" "Sama." "Antum?" "Sama." Jadi kita sama, semuanya satu nasib. Jadi ringan. Ya, karena apa? Sama-sama korban. Kalau korbannya cuma satu, berat. Tapi kalau korbannya banyak, oh alhamdulillah, ternyata banyak. Ya, ternyata banyak yang diterima, akhirnya ringan. Ya, alhamdulillah. Apa-apa di situ
Di LC ya juga yang dipelajari juga sama silsilahnya juga. Cuma mungkin dosennya aja. Ya, alumni-alumni juga, alumni LIPI. Nah, akhirnya kita belajar dari situ. Nah, dari situlah titik awal. Ya, 3 bulan pertama saya nggak bisa besar. Nggak bisa paham. Nggak paham saya. Ya, kan memang pakai bahasa Arab ya di kelas itu. 3 bulan pertama itu saya nggak paham. Jadi teman-teman itu ketawa, saya juga ikut ketawa. Kan kalau nggak malu, wah berarti ini nggak paham. Jadi ketawa, ya udah ketawa aja. Padahal nggak ngerti maksudnya. Ya, itulah penderitaan saya waktu itu. Iya, tapi saya bilang nggak nyerah saya. Saya pengen pengen bisa bahasa Arab. Sampai waktu itu saya kemana-mana, saya beli kamus kecil waktu itu, kamus Mufrodat namanya. Itu saya bawa kemana-mana. Ya sampai nggak tahu sekarang itu mungkin udah rusak, lec, betul-betul lec kamus tuh. Ya sampai main bola saja, saya bawa kamus. Ya, saking pengennya bisa bahasa Arab. Waktu itu untungnya saya jadi kiper. Ya. Jadi kan kalau bola di depan, saya bisa baca kamus dua, ngapal. Bola datang, tak taruh kamusnya, tangkap. Ya, kadang kalau nggak fokus gol ya. Ya, nah itu menunjukkan apa? Saking pengennya bisa gitu loh. Karena saya harus kejar ketinggalan. Karena teman-teman saya alumni pondok pesantren yang memang kesehariannya memang dia sudah belajar. Nah, saya ibaratkan ya ketinggalan jauh. Ya, bagaimana agar saya bisa ngejar? Berarti porsi tidur saya harus saya kurangi. Ya, sampai-sampai dulu itu ada teman ya sekarang dia di mana ya? Mungkin di Medan. Dia datang ke kamar saya. Dia nanya, "Apa sih mau kamu itu apa?" katanya. "Ya, kamu tuh belajar terus," katanya gitu. Dia ngomong sama saya. "Iya, ini waktunya tidur, kamu belajar." "Iya." "Iya, kan kamu dari pondok enak." Nah, saya nggak dari pondok. Saya harus minimal baca silsilah itu berkali-kali baru saya paham. Ya, saking pengennya bisa itu. Ya. "Emang kamu terus punya cita-cita apa?" "Ya, saya pengennya belajar ke Timur Tengah," saya bilang. "Ya, saya harus betul-betul ngejar nih. 1 tahun nih harus bisa saya." Ya, maksudnya mengejar ketertinggalan. Alhamdulillah, ya. Mulai 3 bulan itulah mulai terbuka lah. Ya, mulai sedikit-sedikit mulai masuklah bahasa Arab. Kan bahasa Arab tuh begitu. Bahasa Arab tuh begini, seperti gunung. Orang belajar bahasa Arab tuh seperti gunung. Memang susah di awal-awal tuh. Kan nanjak dia. Tapi harus sampai puncak. Harus. Kebanyakan orang nggak sampai puncak kan merosot tuh. Nah, Ikhwan-Ikhwan kan gitu tuh. Ya, baru belajar, aduh, mundur teratur. Akhirnya mundur lagi. Nggak sampai puncak dia. Tapi kalau sudah sampai puncak, turunnya mudah. Nah, berikutnya mudah. Seperti itu. Ya. Jadi memang nggak boleh mundur. Lanjut terus. Ya, walaupun mungkin terseok-seok. Tapi nggak ada masalah. Ya, itulah proses belajar. Ya, pepatah mengatakan apa? Man sabata nabat. Yang tekun ada hasilnya, insya Allah. Yang tekun ada hasilnya. Ya, memang harus tekun tuh. Ya, dan itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Yang memantik saya dulu itu, ya salah satunya juga bisa bahasa Arab itu adalah saya pernah diremehkan orang. Ya, ada ya mungkin dia cuma guyon atau gimana ya. Saya kan dari sekolah ya, sekolah SMK. Dia udah mondok dari bayi. Lulus bayi itu mondok dia. Maksudnya lulus bayi apa istilahnya udah lulus dari proses bayi itu mondok dia. Ya memang dari kecil dia mondok. Sampai sekarang pun wallah alam udah jadi ustadz mungkin. Ya, memang dari kecil mondok. Yang lain tuh dulu di Asuna Pasuruan itu memang udah usianya besar-besar gitu. Memang di sana kan setingkat kayak Mat Ali gitu. Ya, tapi dia paling kecil karena dia enggak sekolah formal, memang mondok aja kerjanya. Sehingga dia baca kitab tuh udah ngewes. Ya, usia-usia masih usia SD itu. Itu udah ngewes dia bahasa Arab. Sedangkan kita udah SMK nggak bisa bahasa Arab kan malu saya. Ya, nah itulah yang menjadi motivasi. Kadang seperti itu tuh menjadi motivasi kita. Itu hal-hal yang seperti itu. Ya, oleh karenanya teman-teman sekalian harus tetap semangat ya karena butuh perjuangan. Yang namanya belajar itu butuh perjuangan. Akhirnya saya di LCA alhamdulillah ya lulus ya karena dengan izin Allah SWT ya kita masuklah 3 besar.
Ya, dari nol loh ya, dari nol saya belum bisa apa-apa. Tapi itu tadi, ya orang yang tekun insya Allah ada hasilnya. Lalu kemudian waktu itu saya daftar Libya lagi, nggak diterima lagi. Ya itulah, memang dalam hati saya berarti Libya bukan jodoh saya. Bisa jadi jodohnya yang lainnya. Ya akhirnya saya waktu itu daftar banyak kampus. Ya untuk waktu itu 2015. Libya daftar nggak diterima. Daftar Hufazuzuna, dulu itu kan ada Hufazuzuna saya dekat situ tuh. Saya daftar juga situ. Ya, kemudian daftar lagi Aroya waktu itu. Daftar saya Aroya tuh. Ya ke Sukabumi sana, naik bis, berdiri lagi. 6 jam perjalanan. Ya, 2 hari nginep sana, tes sana. Kemudian daftar lagi ke Muhammad Nasir, waktu itu Dewan Dakwah. Ya, karena waktu itu LCA itu kerjasama sama Dewan Dakwah. Ya, eh, jadi langsung loncat semester 3. Karena kita sudah punya istilahnya D1 lah. Ya, kita udah belajar 2 semester. Jadi langsung bisa ke semester 3 gitu. Jadi kan enak, nggak usah ngulang semester 1 lagi. Nah, jadi alhamdulillah di semua tempat ini diterima kecuali Libya. Nah, kemudian akhirnya daftarlah Mesir. Ada teman yang inbox waktu itu, ini ada tes Mesir. Itu saya tidak pernah terbayang untuk saya nggak punya bayangan apa-apa untuk ke Mesir. Ya, tapi sudah karena tesnya ternyata di dekat rumah saya, di UIN waktu itu. Waktu itu tes Mesir itu di semua UIN. UIN yang besar-besar, di kota-kota besar. Waktu itu saya tes di UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim yang ada di Malang, 1 jam saja perjalanan dari Malang. Nah, kita ke tes, ya Masya Allah. Alhamdulillah diterima, gitu. Walaupun ya nilainya pas-pasan. Ya waktu itu, yang diterima 500, saya masih ingat, 500-an. Saya waktu itu peringkat 400-an. 400 sekian lah. Apa yang penting kan masuk. Walaupun 499. Yang penting kan masuk. Akhirnya keluarga musyawarah rapat, wis gimana ini diterima sini sini sini. Udah berangkat aja ke Mesir. Ya, waktu itu ya tidak beasiswa full kalau di Mesir ya kita biaya berangkat sendiri, makan sendiri, kos sendiri gitu. Itu saya termasuk ya yang buta lah tentang informasi tentang Mesir. Alhamdulillah ketika di Mesir ketemu dengan salah satu senior yang kemudian mengarahkan kita untuk yang ngaji ke saya segala macam gitu ya dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian barulah di situ kita belajar mulai belajar taksil dengan para ulama gitu ya, kitab-kitab. Nah setelah itu ada keinginan untuk umroh, karena sudah deket gitu ya, biayanya juga ya bagi saya waktu itu mahal ya, 4.500.000 itu 2015, 4.500.000 itu bagi saya masih mahal ya, karena memang nggak punya duit. Kita penuntut ilmu masakin ya, miskin ya. Waktu itu umi saya telepon ya, Umi mohon maaf, Umi nggak bisa ngasih kamu uang, nggak bisa membiayai di Mesir. Saya bilang, saya hanya butuh doa. Insya Allah, ya selagi saya bisa mampu, insya Allah saya cari duit sendiri. Saya akan biayai kuliah saya sendiri. Ya, waktu itu saya langsung cari kerja, alhamdulillah langsung diterima, gitu ya, menjadi tukang cuci piring. Ya, jadi kita jadi tukang cuci piring tuh. Ya, saya masih ingat tuh, musim dingin cuci piring, bayangin tuh. Sampai tangan anak itu seperti kayak beku gitu. Ya musim dingin cuci piring. Itu selama beberapa bulan, nggak sampai 1 tahun. Itu kerjanya cuma 1 hari. Ya, saya kerjanya cuma 1 hari dari ba'da zuhur sampai jam 12 malam. Ya, itu 1 hari saja kerjanya. Adapun yang 6 hari ya kuliah. Ya, maksudnya ya belajar gitu. Memang kerjanya seperti itu. Alhamdulillah kerja seperti itu sudah bisa membiayai saya seminggu. Bagi saya itu cukup karena niat saya ke sana bukan kerja. Ya, hanya saja saya ini memang yang namanya belajar butuh butuh biaya. Tapi bagaimana agar bisa dipadukan gitu ya, kerja sehari itu. Memang fokus kerja sehari untuk membiayai itu. Itu saya lakukan berbulan-bulan. Ya, sampai akhirnya udah mau ditawari lah jabatan-jabatan ya yang agak tinggi lah. Cuci piring, naik lagi koki.
mau ditarik lagi, "Udahlah kamu aja yang megang restoran ini," katanya. Waduh, ini udah dunia ini. Iya, saya bilang, "Saya mohon maaf ya, saya nggak bisa, karena ini dunia, saya bukan ke Mesir bukan cari dunia saya cari akhirat." Akhirnya saya mohon maaf, akhirnya saya resign. Saya keluar, insya Allah Allah gantikan. Alhamdulillah, masya Allah. Setelah itu, ana mendapatkan beasiswa tapi tidak resmi. Ya, karena waktu itu alhamdulillah dengan izin Allah, hampir kita tidak pernah absen kajian masyayikh. Walaupun perjalanannya jauh. Waktu itu kajian Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah, itu gurunya Ustadz Abu Muslim. Nah, kalau Ustadz Abu Muslim memang udah mulai sama betul sama beliau, bahkan beliau jadi imam di sana. Nah, kalau kita kan hanya kajian aja. Ya, karena posisi kita ya itu tadi, jauh tinggalnya. Itu biasanya kita kajiannya itu habis isya. Kalau di sana itu kajian habis isya, sedangkan saya kuliah itu biasanya pulang sebelum maghrib. Itu masih kalau di Mesir itu yang wajib kuliah itu pas iqdad lughawi saja. Nah, itu ada absennya tuh. Ya. Tapi kalau sudah kuliah nggak wajib kuliah lagi. Nah, waktu itu saya masih di awal-awal Mesir kan iqdad lughawi dulu. Persiapan bahasa dulu. Nah, itu saya pulang sebelum maghrib, itu langsung berangkat ke daerah Ramsis namanya. Ya, itu biasanya kita sampai itu pas isya. Ya, karena macet. Ya, karena kita naiknya bukan bawa mobil sendiri, bukan bawa motor sendiri. Kita harus sekat itu, trimku namanya kalau di sana. Apa ya, nakal lah. Ya, angkot gitu. Sampai sana baru jalan kaki lagi ya dari terminalnya itu ke masjidnya. Lumayan tuh. Jalan kaki situ. Ya, pokoknya biasanya itu kalau setiap kajian itu saya pulang jam 1 malam. Baru sampai rumah. Setengah 1, jam 1 baru tidur. Ya. Ternyata ada yang melihat kayak gitu. Maksudnya ada yang mengamati, mencermati gitu. Ya, ada di sana itu teman-teman, ada yang ustadz yang menyalurkan, ya, yaitu teman-teman yang rajin kajian dapat uang. Waktu itu saya nggak tahu kalau kajian apa, rajin kajian dapat uang. Karena bukan itu niat saya pengen ngaji ya kan, saya butuh itu. Waktu itu yang dikaji Sahih Bukhari, Sahih Bukhari tafsir, ya, kalau misalnya tafsir Ibnu Katsir mungkin, ya, itu ngajinya seminggu 2 kali, ya seminggu 2 kali. Terus Mustafa datang dari Samanut ke Kairo, ya. Itu saya masih tinggal di Kairo. Nah, setelah itu yang rajin kajian itu ternyata dapat uang. Ya, masya Allah. Ya, itulah pengganti, pengganti untuk uang yang biasanya saya kerja itu. Ya, kita meninggalkan sesuatu dunia karena Allah ya azza wajalla. Karena pengennya bukan, tapi Allah ganti dengan itu. Ya kita hanya fokus ngaji malah dikasih duit. Ya walaupun mungkin ya secara angka memang enggak besar, tapi ya kalau kita cukup-cukupkan. Ya. Makanya di sana itu dulu seringnya kita itu gali lubang tutup lubang gitu. Itu aja tuh. Hidup di sana itu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah lulus juga. Ya. Jadi penderitaan itu pasti berakhir karena kaidah-kaidah kehidupan itu apa? Tidak ada yang namanya kesusahan abadi. Ingat tuh. Ya, tidak ada kenikmatan abadi di dunia, enggak ada. Naik turun, susah senang. Hidup tuh begitu. Nanti kalau pengen senang terus surga. Ya, makanya kan kita harus punya tujuan untuk hidup tuh, surga Allah azza wajalla. Ya. Nah, jadi seperti itulah proses kita untuk ilmu sampai saya bisa umroh, ya ternyata bisa juga mengumpulkan uang dikit-dikit itu. Ya walaupun saya ngumpulkan itu nggak sampai-sampai nabung tuh. Apaan 4,5 juta nih. Ya ini baru berapa ratus ribu. Ya akhirnya apa? Ya kalau kita punya keinginan itu Allah bantu. Tiba-tiba syekh yang biasanya ngasih itu ya nitipkan ke ustadz itu. Bisa dikasih amplop kok tebel. Waduh, gemeter saya. Ya, baru kali itu megang amplop tebel gitu. Saya buka isinya 200 june. Jadi 200 june itu angka tertinggi. Kalau di kita kan 100.000. Nah, kalau di Kairo itu 200 june itu paling paling besarnya angkanya. Kalau di Arab Saudi kan 500 real. Nah, itu 200 june itu. Ada banyak lembarnya. Duh, banyak banget ini. Nggak tahu nih, pokoknya buat antum buat Masya Allah. Akhirnya dari situlah cukup buat umroh. Ya, hampir 4 juta dengan tabungan itu tadi.
Cuma yang menjadi masalah kita daftar umroh nggak punya uang saku. Gimana nanti hidup di Saudi 1 bulan lagi? Kita bismillah lah, modal tawakal kepada Allah ya azza wajalla. Saya kabari teman saya di Madinah, ya adalah kenalan di Madinah. Saya numpang kamarnya, ya. Kalau tamu dijamu berapa hari? 3 hari. Nah, setiap 3 hari pindah, ya. Jadi biar dijamu terus. Nah, itulah apa namanya tips hidup hemat. Ya, ya. Jadi biar dijamu terus kan punya duit, ya. Jujur aja, ya jujur aja. Nah, dari situlah wasilah akhirnya saya muqabalah di Jamiah Islamiyah, ya tanya-tanya dari situlah ada harapan, masih ada harapan. Dan memang subhanallah jauh apa ya suasana menuntut ilmunya berbeda. Kita di Kairo itu hidupnya keras, ya kita harus betul-betul bangun gitu. Kalau kita mau betul-betul hidup yang fight gitu ya, harus betul-betul menantang gitu. Nah, ketika di ini memang suasana belajar gitu. Suasananya pembelajar ketika di Madinah. Makanya waktu itu dalam hati saya kayaknya nggak pengen pulang lah dari Madinah. Maksudnya betah sekali gitu. Dengan suasana yang luar biasa seperti itu, ya. Akhirnya saya berdoa lah, ya mungkin sekarang saya jadi tamu gitu. Ya, waktu itu 2017, ya padahal 2018 ya dulu nggak diterima lagi. Nggak diterima. Aduh, berarti mungkin rezeki saya harus di Mesir lah. Ya udah kita fokus aja selesaikan di Mesir. Nah, singkat cerita saya 2018 itu ke sana lagi. Ya, itulah rezeki itu. Ya, tapi bukan untuk umroh, tapi untuk haji, alhamdulillah. Ya, nggak tahu ceritanya tiba-tiba dapat uang untuk haji. Ya, alhamdulillah. Dari situlah saya berdoa. Ya, semoga saya diberikan kesempatan untuk bisa belajar di Haramain. Ya, lebih khusus kota Madinah waktu itu. Nah, dari situlah 2019 itulah titik awal. Tapi sebelum saya diterima di Madinah, itu banyak cobaan yang saya rasakan ya. Maksudnya menurut saya itu ujiannya besar gitu. Ya, mungkin karena keimanan saya kecil gitu. Jadi saya diuji, saya itu waktu itu baru nikah. Kemudian harus pisah sama istri jarak jauh. Itu istri hamil, anak meninggal, qadarullah, nggak jadi lahir. Itu sudah berapa bulan. Itu ujian pertama. Ada waktu itu saya sering dititipi oleh pondok-pondok pesantren, oleh ustadz-ustadz itu untuk membelanjakan buku-buku untuk mukoror pondok waktu itu. Waktu itu ada yang ustadz yang titip uang sekitar mungkin 20 juta. Uangnya hilang, barangnya nggak ada. Wah, itu wah, saya bingung itu. Ini kok berat sekali ujiannya. HP saya hilang. Ya di Mesir itu HP saya hilang 3 kali. Ya, nah, itu biasanya yang ngambil tuh keturunan Firaun. Nah, karena kalau yang bagus-bagus kan keturunan Nabi Musa. Ya, kalau yang jelek-jelek itu biasanya masih keturunan Firaun gitu ya. Sampai hilang 3 kali. Alhamdulillahnya saya selalu beli HP itu di Loaan. Kenapa? Karena selain nggak punya duit, ya biar kalau hilang nggak nyesel gitu. Nggak terlalu apa sakit hati gitu. Ya udahlah gitu. Ya, nanti bisa beli di Loaan lagi gitu. Makanya HP saya waktu demo kan nggak bagus. Ya HP-HP yang jelek-jelek itu aja. Ya, yang penting bisa WA apa segala macam. Nah setelah itu untuk fase-fase ujian ya menurut saya agak berat lah untuk saya lalui karena apa? Ya itu tadi iman saya kecil gitu. Ujian seperti itu, waduh berat sekali ya Allah. Iya. Akhirnya saya harus pulang waktu itu ke Indonesia karena istri saya waktu itu stres gitu ya karena ya itu tadi ya udah jauh kemudian anaknya ya keguguran dan lain sebagainya. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Nah sebelum pulang itu ada GWA dari adik kelas saya. Dia manggil saya Ustadz karena dia adik kelas saya gitu. Kan biasanya kakak kelas tuh dipanggil Ustadz gitu. Ustadz, antum ini enggak dengar nggak kalau sekarang itu lagi ada pengumuman Madinah? Oh saya nggak tahu. Saya mau pulang nih ke Indonesia. Saya nggak tahu kabar-kabar itu. Saya bilang. Coba lah antum lihat pendaftaran antum. Barangkali diterima katanya gitu. Oh gitu ya? Ya udah nanti coba anak cek ya. Oh, ya makasih infonya saya bilang gitu. Jazakallah khair infonya. Akhirnya waktu itu saya cek. Subhanallah. Itu sebelum saya take off tuh. Sebelum saya
naik pesawat. Itu posisi saya di Bandara Kairo. Ya, di Bandara Kairo Internasional. Waktu itu saya cek, Masya Allah. Ya, itu ya tangan saya gemeter, ya antara senang, antara suka, duka gitu ya. Ya, intinya seneng banget lah ya waktu itu. Nah, singkat cerita apa? Eh, singkat cerita akhirnya alhamdulillah diterima Jamiah Islamiyah. Ya, diterima di Jamiah Islamiyah. Ya, setelah itu oh ya, siap. Ya, ini terakhir nih, terakhir ya. Santri-santri masih semangat ini. Ya, akhirnya disitulah saya mendapatkan kabar ya mubarak laqad tamma qabuluka bil Jamiah Islamiyah. Selamat, antum sudah diterima di Jamiah Islamiyah. Itu saya mau ya senang ya, Pak. Tapi kan waktu itu di bandara ya. Ya kita mau salto-salto juga malu gitu ya. Ya kan di bandara gitu kan. Kan saking senangnya gitu. Ya sudah diem aja ya. Akhirnya udah naik pesawat gitu ya. Nah, setelah itu ya alhamdulillah diterima Jamiah Islamiyah. Tapi yang menjadi masalah, Pak, saya sudah semester 7 di Universitas Al-Azhar. Saya sudah semester 7 ya caranya itu. Iya, semester 7 itu kan udah mau selesai itu. Harus ngulang S1 lagi. Tapi ya itulah. Kata umi saya kalau bisa selesaikan. Makanya dari situ saya bertekad untuk menyelesaikan dua-duanya. Ya, alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Nah, di tahap pertama apa namanya? Waktu ujiannya beda. Madinah ujian, setelah itu liburan, Kairo ujian. Ya, jadi saya terbang ke Kairo. Makanya kalau orang kuliah itu biasa naik motor, naik mobil ya, naik bis. Kalau saya naik pesawat. Dari Madinah saya naik pesawat ke Kairo untuk ujian. Ya, setelah itu nah, yang menjadi masalah ini semester 8. Semester 8 itu saya bingung, kira-kira waktunya sama enggak ya? Saya terus berdoa, ya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya, akhirnya apa? Ada corona. Corona semuanya online. Di Madinah semuanya online. Ya, sedangkan di Kairo itu enggak ada corona. Ya, orang menganggap corona enggak ada, padahal ada. Ya, akhirnya waktu itu saya ke Kairo lagi, ke Mesir untuk menyelesaikan itu. Ya, alhamdulillah tahun 2020 resmi saya selesai di Universitas Al-Azhar Kairo dan mendapatkan gelar LC. Ya, singkatan dari lulusan corona. Nah, ya, jadi itulah ya mungkin itu yang singkat semoga yang sedikit bermanfaat. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita kapan-kapan cerita-cerita lagi. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.